Menelusuri jejak kisah sahabat Nabi dari Nusantara. Perkembangan dan kemajuan awal peradaban Islam di masa Nabi Muhammad SAW dimulai ketika beliau memutuskan untuk hijrah atau berpindah dari Mekah ke Madinah sekitar tahun 622 Masehi. Tatkala Rasulullah SAW berada di Mekah, syiar Islam tidak mengalami perkembangan. Justru sebaliknya malah mendapatkan perlawanan dari para petinggi kaum Quraisy yang tidak lain di antaranya adalah kerabat dan paman Nabi sendiri. Oleh karena itu, keputusan hijrah yang dilakukan Nabi semata-mata demi keselamatan orang-orang Muslim dan demi tegaknya syiar ajaran Islam. Setelah hijrah dan disambut baik oleh penduduk Madinah yang juga disebut kaum Ansor, dari sinilah kemudian mulai terbentuknya peradaban awal Islam yang juga menjadi tonggak perubahan besar dalam sejarah umat manusia, yang diawali dari Madinah sebagai pusat awal terciptanya peradaban Islam. Menengok ke peradaban di Nusantara jika dikaitkan dengan masa kerasulan Nabi Muhammad SAW antara abad ke-6 dan abad ke-7, terdapat beberapa kerajaan besar yang sudah berdiri sejak abad ke-4 di bumi pertiwi ini, yaitu Kerajaan Kutai dan Kerajaan Tarumanagara. Berdasarkan bukti yang ditemukan berupa prasasti-prasasti yang menegaskan tentang keberadaan dan kekuasaan kerajaan-kerajaan tersebut, bisa dipastikan kedua kerajaan tersebut, yakni Kerajaan Kutai dan Kerajaan Tarumanagara, merupakan kerajaan tertua di Indonesia yang bercorak Hindu-Buddha. Dengan demikian, jika melihat kurun waktu tersebut, bisa dipastikan pada masanya Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dan membangun peradaban Islam di Jazirah Arab, satu masa dengan kekuasaan Kerajaan Kutai dan Kerajaan Tarumanagara di Nusantara. Masuknya ajaran Islam ke Nusantara menurut teori Mekah masuk sekitar awal abad ke-7, yang dibawa langsung dari Timur Tengah melalui para pedagang Muslim asal Arab. Sedangkan teori Gujarat menyebutkan Islam di Indonesia datang dari wilayah Gujarat India melalui para pedagang Muslim India pada abad ke-13. Dan menurut teori Persia, Islam tiba di Indonesia pada abad ke-13 melalui peran para pedagang Persia dalam perjalanannya yang singgah terlebih dahulu ke Gujarat sebelum ke Nusantara. Mengutip dari artikel yang ditulis oleh Dr. Muhammad Babul Ulum MAG, dosen dari Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra Jakarta, beliau memaparkan akan adanya kemungkinan besar hubungan orang Nusantara dengan peradaban awal Islam di Arab, yang juga ada yang bertemu langsung dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana konsepsi ilmu hadis konvensional menyebutkan, orang-orang yang hidup sejaman dan melihat Nabi secara langsung, mereka adalah yang disebut sahabat Nabi. Lalu siapakah orang Nusantara tersebut? Dalam beberapa kitab yang berisikan tentang biografi sahabat, terdapat satu nama sahabat Nabi SAW yang bukan berasal dari bangsa Arab. Satu nama tersebut ditulis dengan sebutan Sri Baduga Malik Al-Hind. Nama tersebut termuat di dalam beberapa kitab, yaitu Kitab Usud Al-Ghaba fi Ma'rifah Al-Sahabah karya Ibnu Al-Asir, Kitab Lisan Al-Mizan karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Kitab Bihar Al-Anwar Al-Jamiyah li Duroril Akbar Al-Aimah Al-Ator karya Muhammad Bakir Al-Majlisi. Dikisahkan Sri Baduga sempat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu 2 kali di Mekah dan 1 kali di Madinah sebagai utusan Raja Habasyah. Kedatangannya juga disertai dengan hadiah khas Nusantara, yaitu tembikar dan jahe yang ia bawa untuk diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai obat-obatan. Negeri asal Sri Baduga disebut sebagai Sauh atau Konuh, satu wilayah kerajaan yang ibu kotanya seluas 50 farsak yang setiap gerbang ibu kotanya dijaga oleh 120.000 pasukan. Di negeri tersebut hidup sejenis hewan yang disebut Zandafil yang ukurannya lebih besar dari gajah yang biasa digunakan sebagai tunggangan para prajurit kerajaan.
Dalam kajian kitab-kitab di atas, dikisahkan Sri Baduga Malik Al-Hind pada saat itu berusia 460 tahun. Dan sumber lain menyebutkan Sri Baduga wafat pada usia 894 tahun. Hal ini tentu saja menjadi perdebatan yang perlu dikaji maksud dan makna dari penyebutan usia Sri Baduga yang kurang lebih mencapai 900 tahun. Pertanyaan lain juga terkait kata Al-Hind yang tersemat pada nama Sri Baduga. Beberapa pakar menepis anggapan bahwa Al-Hind itu berasal dari kata Hindu yang merujuk ke India. Istilah Hindu sendiri berasal dari penulis Inggris pada tahun 1830 untuk menggambarkan kepercayaan penduduk negeri jajahannya. Kecenderungan makna Al-Hind menurut penulis kitab-kitab klasik Arab sangat condong tertuju pada negeri-negeri yang dilalui garis khatulistiwa, yaitu kawasan Nusantara. Hal tersebut juga selaras dengan penyebutan Hindia untuk kawasan Asia Tenggara atau Nusantara oleh bangsa Eropa sampai pada masa kolonial. Jika benar sahabat Nabi yang bernama Sri Baduga Malik Al-Hind berasal dari Nusantara, lalu siapakah sebenarnya beliau dan berasal dari mana? Untuk menelusuri jejak Sri Baduga yang disebut dalam kitab klasik Arab sebagai sahabat Nabi, tentu saja kita perlu juga mencari kisah serupa yang berasal dari jejak sejarah, cerita rakyat, atau dongeng yang berasal dari Nusantara. Dari sekian banyak kisah sejarah atau dongeng dari berbagai daerah di Indonesia, hanya ada satu daerah yang memiliki kisah tersebut, yaitu daerah Pasundan. Sosok sahabat Nabi yang diduga berasal dari Nusantara terkait erat kisahnya dengan tokoh pangeran dari kerajaan Tarumanagara yang hidup di masa perkembangan awal Islam. Beliau bernama Rakyan Sancang, putra Prabu Kartawarman Raja Tarumanagara. Diceritakan Rakyan Sancang adalah putra Prabu Kartawarman dari salah satu istrinya yang berasal dari kasta Sudra atau golongan hamba sahaya yang bernama Setiawati. Ia seorang gadis desa putri dari seorang pencari kayu bakar di daerah hutan Sancang Garut. Pernikahan di antara keduanya pun begitu singkat. Prabu Kartawarman hanya menggaulinya selama kurang lebih 10 hari, lalu setelah itu ia kembali ke kerajaan dan Setiawati pun ditinggalkan. Setiawati yang merasa dirinya dari kasta Sudra tidak mampu menuntut kepada suaminya yang merupakan seorang raja. Bahkan ketika mengandung, berita kehamilannya pun tidak pernah dilaporkan kepada Kartawarman, padahal calon anak tersebut merupakan darah daging sang Prabu. Setelah dewasa, Rakyan Sancang kemudian menghadap ke istana dengan maksud untuk menemui ayahnya Prabu Kartawarman, yang pada saat itu telah turun tahta digantikan oleh adiknya Prabu Sudawarman. Tahta Tarumanegara ia serahkan kepada Prabu Sudawarman karena merasa tidak memiliki keturunan. Kedatangan Rakyan Sancang pada awalnya membuat kaget seisi istana. Namun setelah dijelaskan, akhirnya semua percaya bahwa dia adalah putra dari Prabu Kartawarman hasil dari pernikahannya dengan seorang yang bukan dari golongan raja. Oleh sebab itu, Rakyan Sancang tidak bisa naik tahta menjadi seorang raja karena dalam aturannya hanya keturunan raja dari permaisurilah yang berhak menjadi raja. Meski ia tidak menjadi seorang raja, namun Rakyan Sancang tetap diterima sebagai keluarga kerajaan yang juga turut andil dalam kerajaan meski di luar pemerintahan. Rakyan Sancang diceritakan adalah seseorang yang berjiwa kesatria. Ia selalu menempa diri dengan membangun kekuatan dengan cara bertapa dan menimba ilmu kesaktian. Konon ia menguasai segala ilmu kesaktian dari berbagai guru di banyak tempat, yang salah satunya ia peroleh dari hutan Sancang yang dikenal sebagai kawasan Wiwit dan Angker. Dari sana pula lah ia mendapatkan julukan Rakyan Sancang. Rakyan Sancang yang merasa sakti mandraguna tiada tanding dan haus akan ilmu, ia selalu menjajal kesaktiannya dengan mencari lawan tangguh yang mampu mengalahkannya. Dikabarkan pencarian itu pun sampai ke negeri Arab. Ketika di tanah Arab, Rakyan Sancang bertemu dengan Sayyidina Ali dan ia pun langsung mengutarakan maksud untuk menguji kesaktian. Singkat cerita, Sayyidina Ali mampu mengalahkannya dengan tanpa adanya pertempuran. Ada kisah yang menyebutkan Sayyidina Ali hanya menyuruh Rakyan Sancang untuk mencabut tongkat yang ia tancapkan di atas pasir. Dengan segenap kesaktian yang dimiliki, Rakyan Sancang tidak mampu mencabut tongkat tersebut.
dan ia pun menyerah lalu masuk Islam dan berguru kepada Sayyidina Ali. Kisah tersebut sudah sangat terkenal khususnya bagi masyarakat Sunda. Namun dalam penuturan dan penyebutan tokoh utama tersebut sering dirancukan dengan kisah putra Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, yaitu Raja Sangara yang juga dikenal dengan nama Kian Santang. Jika melihat dari kurun waktu yang berlangsung, sangat tidak mungkin apabila tokoh dalam cerita tersebut adalah Kian Santang putra Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi yang hidup pada abad ke-15. Sedangkan zaman kerasulan baginda Nabi sendiri berlangsung pada abad ke-6. Antara kisah Sri Baduga Malik Al-Hind yang disebutkan pada kitab-kitab klasik Arab dengan kisah Rakyat Sancang yang bersumber dari cerita rakyat Pasundan sungguh sangat erat kaitannya. Meski kisah dari Rakyat Sancang sendiri bersumber dari Dangiang atau cerita rakyat atau dongeng yang dalam alur ceritanya dibalut dengan mitos akan kesaktian yang secara logika tidak masuk akal. Namun secara garis besar cerita inti dari keduanya memiliki kesamaan yang sulit untuk dibantah. Sepulangnya dari tanah Arab sebagai seorang muslim, kemudian Rakyat Sancang menyebarkan ajaran Islam yang ia dapatkan langsung dari Kanjeng Nabi dengan menumpang perahu para pedagang muslim Arab. Sebelum tiba di tanah kelahirannya, ia singgah terlebih dahulu di Sumatera sekitar abad ke-7. Bersama dengan rekannya para pedagang Arab, ia mulai menyebarkan ajaran Islam di persinggahannya, yakni di Pulau Sumatera. Setelah beberapa waktu, Rakyat Sancang lalu melanjutkan perjalanannya ke tanah Sunda, namun sebagian dari para pedagang Arab tidak melanjutkan perjalanan, melainkan menetap di Sumatera dan membangun syiar peradaban Islam.